Supaya apa? Supaya di formula barnya dia hanya angka aja. Kalau misalkan ada tulisan RP-nya di formula barnya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus perhitungan, maka dia tidak bisa dihitung ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada rumus-rumus dasar yang kita akan pelajari, yang mana di sini ada aritmatika dasar, yaitu penjumlahan, kita pakai tanda plus, pengurangan, minus, perkalian pakai bintang, dan pembagian pakai garis miring. Nah, kalau pangkat, kita pakai yang di atasnya angka 6 ya, teman-teman, kalau misalkan di keyboard. Kemudian kalau sum, dia menjumlahkan nilai di dalam sel ya. Nah, yang penting juga kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan rumus, baik rumus Boolean atau yang aritmatika dasar, teman-teman harus diawali dengan sama dengan untuk mengawali penulisan rumusnya. Kalau misalkan tidak diawali dengan sama dengan, maka tidak akan dibaca oleh Excel ya, sebagai rumus yang akan dihitung seperti itu. Nah, di sini ada sum. Sum di sini untuk menjumlahkan nilai di dalam selnya. Kemudian kalau misalkan average, dia menghitung rata-rata nilainya. Nah, kalau misalkan average if, berarti dia menghitung rata-rata nilai berdasarkan kondisi tertentu ya, teman-teman. Misalkan kita menghitung rata-rata nilai, yang mana rata-rata nilainya yang lebih dari 75 gitu ya. Nah, berarti kita mengambil yang angka yang di atas 75 baru di rata-rata. Lalu ada max di sini untuk mencari nilai tertinggi, kemudian min berarti lawannya ya mencari nilai terendah. Kemudian ada count, count itu menghitung banyaknya sel yang berbentuk angka. Jadi kita menghitung kalau misalkan bedanya sama sum ya, kalau misalkan sum kan kita menghitung nilai yang ada di dalam sel-selnya. Kalau misalkan count itu kita menghitung jumlah selnya ada berapa. Yang mana count itu selnya itu di dalamnya harus ada angkanya. Kalau misalkan dia berupa huruf gitu ya, kayak misalkan nama-nama orang, berarti menggunakannya yang kaunta. Kaunta itu bentuknya bentuk apapun asalkan dia tidak kosong ya teman-teman. Kalau misalkan kosong, kita menghitung sel yang kosong berarti kita pilihnya yang count blank. Kalau misalkan count if berarti kita menghitung banyaknya sel sesuai syarat tertentu. Misalkan kita menghitung jumlah sel yang mana di dalamnya nilainya itu di atas 75 kayak gitu. Itu kita menggunakan count if. Lalu di sini ada VLOOKUP dan HLOOKUP, yang mana kita mencari data berdasarkan tabel yang sifatnya vertikal ya, V. Kalau misalkan HLOOKUP berarti yang horizontal. Kemudian kalau misalkan if berarti kita membandingkan beberapa nilai sesuai kondisi tertentu ya teman-teman. Ini kayak misalkan jika A maka B kayak gitu-gitu ya. Jika A benar maka B dijalankan. Kalau jika A salah maka C yang dijalankan. Jadi kayak true false. Lower upper proper ini untuk modifikasi kata atau kalimat ya teman-teman. Kalau misalkan tulisannya itu tidak beraturan gitu ya, kita ingin mengubahnya menjadi lower aja atau mengubah tulisan menjadi huruf kecil aja, berarti kita pilih yang lower. Kalau misalkan mengubah menjadi huruf kapital semua, maka kita pilihnya yang upper. Kalau misalkan yang kapitalis each word, itu jadi huruf depan setiap katanya itu menjadi huruf besar. Yang huruf setelahnya menjadi kecil, kayak gitu. Nah, kita cobakan bersama-sama ya, teman-teman. Untuk penjumlahan, misalkan kita ingin menjumlahkan kolom yang di angka 1 dan kolom yang di angka 2.
Nah, rumusnya bagaimana teman-teman kalau penjumlahan aritmatika ya ini teman-teman? Pakai apa? Tadi simbolnya. Oke, pakai plus ya kalau misalkan masih pakai aritmatika. Berarti kita tulis, jangan lupa tuliskan sama dengan. Kemudian kita klik aja selnya A2, lalu kita tanda plus untuk penjumlahan dan masukkan sel berikutnya yang mau dijumlahkan. Kemudian tinggal enter aja. Nah, jadi di sini kita sudah melihat hasilnya sel A2 yaitu berisi angka 128 dan B2 berisi 76 jika dijumlahkan hasilnya 204. Nah, di sini saya menggunakan nama sel untuk dijumlahkan. Kenapa? Karena akan lebih memudahkan ya teman-teman. Apabila nanti ke depannya akan ada perubahan di selnya, ada perubahan angka, maka penjumlahannya di sini akan otomatis berubah. Misalkan di sini saya masukkan 100 gitu ya. Nah, maka dia akan berubah penjumlahannya menjadi 176. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mengisi di bawahnya, berarti kita tinggal tarik aja ya yang di pojok kanan bawah ini. Nah, kita arahkan kursornya ke arah pojok kanan bawah, tinggal kita klik kiri dan tahan, kita tarik ke bawah. Kayak gitu. Dan dia akan mengikuti ya. Kita lihat formula barnya ya, teman-teman. Yang di sini dia menjumlahkan A2 ditambah B2, kemudian baris berikutnya dia menjumlahkan A3 dan B3. Jadi dia akan ikut terus. Tapi kalau misalkan kita ingin, misalkan di pengurangan ya, kita ingin mengurangi si A2 dengan B2, B3, dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal kunci aja si A2-nya menggunakan tanda dolar ya, teman-teman. Kita awali seperti ini sama dengan, kemudian kita masukkan A2, kemudian teman-teman bisa langsung mencet F4 di keyboardnya. Atau kalau misalkan F4 yang nggak bisa, berarti pakai Fn F4. Ya, laptop beda-beda ya teman-teman untuk keyboardnya. Jadi ada yang pakai F4 aja udah muncul si dolarnya. Ada juga yang harus pakai Fn, F4 baru muncul dolarnya. Nah, kalau misalkan udah ada dolarnya di sini, maka A2-nya ini akan dikunci, teman-teman. Jadi, misalkan di sini kita kurangin ya dengan B2 yang tidak kita kasih dolar, kemudian kita enter. Maka ini hasil pengurangannya. Kemudian kalau misalkan kita tarik, maaf, kita tarik di sini, maka di baris berikutnya kita lihat di sini. Di sini masih A2 lalu dikurangi dengan B3. Kayak gini ya. Nah, kalau misalkan yang penjumlahan tadi kan dia ngikut terus ya teman-teman, per barisnya dia akan mengikuti ketika kita tarik. Nah, kalau misalkan yang kita pakai dolar tadi, maka kalau misalkan kita tarik, dia akan stay di A2 tadi. Karena sudah kita kunci menggunakan dolar yang F4 tadi. Seperti itu. Kemudian kalau perkalian tadi pakai simbolnya apa teman-teman? Pakai bintang ya. Jadi misalkan kedua dikalikan hasil pengurangan gitu. Nah, seperti ini tinggal ditarik aja. Itu juga yang lain ya, misalkan pembagian 100 dibagi kayak gini. Nah, di sini ini ada eh, koma ya di belakangnya, yang mana kita bisa aktifkan yang decrease desimal atau increase desimal. Kalau misalkan increase desimal berarti kita menambahkan angka di belakang komanya.
Kalau misalkan decrease berarti kita mengurangi, itu kita mengurangi angka di belakang komanya. Kayak gitu. Mau disesuaikan aja sesuai kebutuhan, apakah dua angka di belakang koma atau satu angka di belakang koma. Itu. Kemudian kalau misalkan sum berarti kita tinggal sama dengan lagi, kita tulis sama. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman tulis manual, dia akan muncul referensinya ya, mau pakai rumus apa nih. Kalau misalkan sama aja, berarti teman-teman tinggal klik tab aja di keyboardnya. Nah, nanti dia akan muncul si buka kurungnya, kemudian angka-angka yang mau dijumlahkan. Misalkan kita mau menjumlahkan dari A2 sampai F2 ya teman-teman. Nah, ini tinggal di blok aja kayak gini. Jadi kita blok dari A2 sampai F2. Nah, kalau misalkan ditulis manual, berarti kita tulis sel awalnya berapa A2, kemudian rentangnya kita pakai titik 2, lalu sel selanjutnya F2. Nah, ini kalau misalkan udah selesai, bisa di aja. Kayak gini. Tinggal ditarik seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau modifikasi sumnya harus berurutan, berarti teman-teman dipilih aja misalkan A2, kemudian mau ditambah yang mana lagi, nanti bisa pakai tanda pemisah ya. Tanda pemisahnya kalau misalkan di saya ya ini pakai titik koma, misalkan di tempat lainnya memang beda-beda ya, ada yang koma atau titik koma. Itu disesuaikan dari referensi yang muncul di bawahnya. Maka kita temukan dengan ini, lalu ditambah ini, kita dan kalau udah tinggal di aja, maka seperti ini. Jadi tanda pemisahnya itu dilihat dari referensi yang muncul ya teman-teman ketika kita menuliskan rumusnya seperti itu. Kalau average itu untuk menghitung apa tadi teman-teman? Average untuk menghitung data ya. Jadi kita tuliskan average ini. Kan kita tulis F ya. Itu yang muncul ya referensinya. Kita letakkan aja di keyboard kita. Kemudian kita tinggal pilih aja mana aja yang mau dihitung rata-ratanya. Tinggal di enter kayak gini. Tinggal di seperti ini ya teman-teman, lihat hasilnya. Seperti itu. Itu untuk yang average tadi. Kalau misalkan max, berarti kita mencari apa teman-teman kalau max? Mencari nilai tertinggi ya. Jadi kita tuliskan max. Kita lihat di sini. Nah, di sini angka tertingginya 2500. Kita make sure di sini apakah benar 2500 yang tertinggi. Benar ya, di sini ada 2500. Kayak gitu. Kalau misalkan min berarti kita mencari kebalikannya ya. Nilai yang terendahnya. Nah, di sini nilai terendahnya yaitu 20. Gitu. Nah, kemudian oke, sampai rumus dasar ini dulu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya di sini, bentar, belum saya hapus. Oke, jadi misalkan di sini ada
kalimat atau kata yang dia hurufnya itu tidak beraturan ya teman-teman. Ada yang huruf besar, huruf kecil, jadinya kan jelek ya dilihatnya. Nah, misalkan mau kita buat huruf besar atau huruf kapital. Tadi rumusnya apa teman-teman? Fungsinya? Ada yang bisa bantu jawab? Untuk membuat tulisannya menjadi huruf besar semua. Oke, betul ya. Kita pakai upper. Upper, kemudian kita pilih teksnya. Di sini kan kita diminta untuk memasukkan teks. Teman-teman bisa menuliskan secara manual seperti ini, atau teman-teman tinggal pilih aja sel yang isinya teks. Ini. Tinggal ditarik aja. Nah, nanti dia akan menjadi kapital semua ya. Kemudian kalau misalkan huruf kecil, kita ubah menjadi huruf kecil yang di sini. Bagaimana teman-teman rumusnya? Oke, pakai lower ya. Jadi lower, kemudian kita klik si teksnya, lalu kita tarik kayak gini. Kemudian kalau misalkan capitalize each word atau di setiap huruf pertama, setiap katanya itu huruf besar. Nah, itu pakai apa teman-teman? Ya, betul. Cover, kemudian kita masukkan teksnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita mau mencari jumlah bandaranya. Nah, di sini kita pakainya rumus apa, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, betul ya, pakai kaunta. Jadi kenapa kita pakai kaunta? Karena di sini isi dari selnya itu bukan berupa angka, gitu ya. Jadi kita harus menggunakan yang namanya kaunta. Ini kita bisa pilih ya teman-teman menggunakan arah atas dan bawah yang ada di keyboard. Kemudian kita blok sel yang mau kita hitung jumlah datanya. Nah, nanti dia akan muncul jumlah bandaranya itu ada 6. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Benar ya teman-teman. Jadi di sini ada 6 bandara. Nah, kalau misalkan kita pakai count aja ya. Di sini kemudian kita masukkan nama bandaranya. Nah, di sini hasilnya akan 0. Kenapa? Karena dia isiannya itu bukan berupa angka. Tapi kalau misalkan kita menghitung jumlah data yang isinya angka, kita pilihnya yang count. Kalau misalkan berupa kalimat atau teks seperti ini, kita pakainya yang kontak. Begitu. Oke. Kemudian di sini, misalkan kita mau menambahkan kata-kata bandara nih di depannya, di depan ini ya. Ini kan kita copy ya teman-teman, kemudian kita pastekan di bawah sini misalkan. Nah, di sini dia kan nggak muncul ya isiannya teman-teman. Kenapa? Karena kita belum milih di sininya. Di sini kita bisa pilih nih apakah kita mau paste value-nya aja atau sama rumusnya. Misalkan kita mau value-nya aja, berarti kita pilih yang di sini paste value. Nah, nanti dia akan di-copy eh, dari sini ke sini dengan value-nya aja. Jadi di sininya itu hanya tulisan bandaranya. Kalau misalkan di sini kan udah ada rumusnya tuh. Nah, ini value-nya aja. Kemudian kita mau menambahkan nih, misalkan kita mau menambahkan tulisan bandara di depannya. Nah, kalau misalkan dituliskan satu persatu gini kan agak lama ya, teman-teman. Nah, caranya bagaimana untuk menggabungkan tulisan? Kita bisa memilih yang menggunakan rumus concatenate. Jadi, kita bisa join several text string into one text string. Jadi, kita menggabungkan beberapa kata ya.
concatenate, kemudian kita masukkan di depannya kan mau kita tambahkan bandara gitu ya, tulisan bandara. Berarti kita bisa tuliskan sendiri seperti ini, kemudian beserta spasinya ya untuk jaraknya, kemudian di akhir tanda petik juga kalau misalkan diketik. Tapi kalau misalkan mau ditulis di sel lain itu juga bisa. Lalu tanda pisahnya untuk teks yang kedua itu saya menggunakan titik koma disesuaikan dengan Excel teman-teman masing-masing. Kemudian teks berikutnya apa? Misalkan saya di sini masukkan ini, yang N11 tadi yang Soekarno-Hatta. Kemudian tinggal di enter aja. Nah, nanti dia akan berubah menjadi Bandara Soekarno-Hatta, kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma, dan seterusnya. Jadi teman-teman nggak perlu menuliskan satu persatu ya. Tapi bisa menggunakan concatenate untuk penggabungan beberapa kata atau sel. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman?